Selamat datang di video pembelajaran keperawatan kesehatan jiwa. Perkenalkan, saya Indah Ramadan, perawat spesialis keperawatan jiwa. Baik, di video kali ini kita akan mengenal tentang kesedihan, atau kalau di keperawatan dikenal dengan diagnosis keputusasaan. Apa sih pengertiannya? Putus asa atau kesedihan yaitu perasaan sedih, hampa, dan kehilangan harapan yang mendalam. Kemudian merasa tidak ada hal yang baik yang akan terjadi di dalam hidup, kemudian kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang biasa dinikmati dalam hidup. Dan keputusasaan ini bisa menjadi indikator untuk terjadinya risiko bunuh diri. Tanda dan gejala seseorang yang mengalami keputusasaan atau perasaan sedih yaitu dibagi menjadi 3, yaitu pertama tanda gejala emosional, tanda dan gejala fisik, dan tanda dan gejala perilaku. Kemudian untuk penyebab dari kesedihan atau keputusasaan ini terbagi menjadi 2, yaitu berasal dari faktor internal dari dalam diri individu, yang kedua yaitu berasal dari faktor eksternal dari luar individu. Hal yang perlu diingat pada seseorang yang sedih, penyebab putusasaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika sedih dirasa terus-menerus, penting untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak sumber daya untuk membantu seseorang melewati fase-fase kesedihan ini, yaitu beberapa terapi, pengobatan, dan kelompok pendukung. Setelah ini kita akan berlatih bagaimana caranya menerapkan asuhan keperawatan pada klien yang sedih atau merasa putus asa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Yang perkenalkan, saya perawat Indah Ramadan yang hari ini kita sesuai kontrak kemarin ya untuk bertemu mendiskusikan terkait masalah yang Mbak alami. Iya. Sekarang Mbak boleh perkenalan dulu, Mbak. Siapa namanya panggilannya? Nama saya Imelia Rizky Pramudita. Oke, Mbak Imelia. Panggilannya Mbak apa ya? Dipanggil email Bu biasanya. Oke, Mbak Imel ya, saya panggilnya ya. Mbak Imel, sepertinya tampak murung hari ini. Apa yang sedang dirasakan dari kita? Saya sedih akhir-akhir ini, Bu. Lagi ada banyak pikiran. Oh, oke, lagi sedih. Sejak kapan itu mengalami sedih itu? Saya sedih. Masih tetap sedih. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusi pada hari ini untuk mendiskusikan terkait kesedihan yang Mbak alami, dan mudah-mudahan nanti kita juga sambil berlatih supaya kesedihan yang Mbak alami bisa berkurang. Sekarang cukup. Baik, untuk tempatnya nyaman aja ya di sini ya? Di sini aja. Oke, baik. Baik, sekarang boleh Mbak Imel cerita lebih detail apa sih masalah yang dihadapi sampai membuat Mbak Imel sedih akhir-akhir ini? Kena investasi bodong kayak gitu, Bu. Jadi beliau terlilit hutang pinjol juga 100 juta. Dan orang tua saya, ayah dan ibu juga sedang sakit-sakitan, sehingga mereka tidak bisa untuk mencari uang, dan jadinya kakak saya yang jadi tulang punggung kayak gitu. Terus di 2 bulan ini saya juga harus membayar UKT, Bu, yang mana sebelumnya saya udah coba buat ikut penurunan UKT. Ingin rasakan, saya paham pasti akan berat menjalani hal seperti ini, seperti yang Mbak Imel alami karena banyak masalah yang dihadapi. Tapi kita harus yakin Mbak Imel, masa-masa sulit ini akan tetap terlewati asalkan Mbak Imel masih punya dukungan seperti tadi Mbak Imel cerita kakak kandungnya, orang tua juga masih hidup walaupun sakit-sakitan ya Mbak. Kemudian apalagi dari dalam diri Mbak sendiri masih punya semangat ya untuk terus berjuang untuk melakukan yang namanya kalimat afirmasi positif ya Mbak. Dimana tujuannya itu supaya Mbak Imel nanti tetap optimis, menjaga kesehatan yang kuat. Saya akan mampu melewati masa-masa sulit ini dan saya akan mampu mencari solusi dari masalah saya. Saya kuat, saya bisa melewati masa-masa sulit ini, dan saya bisa untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Baik, bagus sekali ya Mbak Eka sudah mencoba untuk melaksanakan dari latihan afirmasi positif. Ada satu lagi, saya berhak bahagia. Saya mampu berjuang untuk mencapai mimpi-mimpi saya. Saya berhak bahagia. Mbak Imel saat sedih ya boleh menangis saat itu ya, dikeluarkan saja kesedihannya itu, tapi setelah itu harus bangkit lagi, harus semangat lagi. Katakan bahwa kita bicara lagi terkait penurunan UKT. Sejauh ini apa yang sudah Mbak upayakan? Ya, langkah-langkahnya sudah diikuti sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan.
Lalu apakah sudah menanyakan terkait progres dari pengajuan penurunan KT yang seperti itu? Selain itu, Mbak Imel apakah sudah mencoba menghubungi dosen pembimbing akademik? Belum Bu, saya nggak enak Bu mau cerita ke dosen, apalagi terkait masalah UKT yang saya belum mampu buat bayar lagi Bu. Saya nggak enak buat ceritanya. Sebenarnya itu tidak masalah Mbak Imel, karena kan sejauh ini yang namanya baik itu secara fisik, mental maupun masalah keuangan seperti yang Mbak Imel alami. Dan diharapkan nanti beliau juga memberikan solusi yang tepat dari permasalahan Mbak Imel. Nanti coba dihubungi ya Mbak ya, dosen PA-nya. Nanti saya coba ya Bu. Oke, baik. Terkait apa tadi kendaraan yang motor ya Mbak ya, motor yang Mbak Imel rusak atau gimana? Iya mogok nggak bisa di starter gitu Bu. Oke, sudah mencoba mencari bengkel Mbak? Oke, kalau begitu nanti bisa dicoba cari bengkel yang biasa langganan teman-temannya sambil ditanya yang agak kecil. Soalnya kan biasanya kalau bengkel besar itu memang patokan harganya agak ini ya, di atas standar. Kan kita bisa yang mencari pakai kata kunci bengkel terpercaya dan harga terjangkau seperti itu Mbak Ina. Saya yakin Mbak Ina mampu untuk melewati hal ini, masa-masa ini, dan selalu ingat ya bahwa saya ada betul saya 30 menitnya untuk berdiskusi. Bagaimana perasaan Mbak Ina terkait diskusi? Cukup melegakan ya Bu, alhamdulillah saya bisa menceritakan masalah apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Mbak Ina. Tadi masih ingat gak latihannya apa yang dilakukan? Tadi Ibu menyuruh saya seperti itu. Bagus sekali Mbak Ina sudah mampu ya berlatih seperti itu, dan harapannya latihan-latihan seperti itu tetap dilaksanakan ya menjalani hari-hari walaupun sulit seperti itu. Jadi bisa tulis, bisa ketemu lagi Mbak Ina untuk melihat sejauh mana progres dari perasaan Mbak Ina. Apakah untuk Sabtu pekan depan insya Allah kita ketemu lagi ya Mbak Ina ya, waktunya sekitar jam 9:30 pagi seperti ini ya Mbak Ina. Kalau begitu saya pamit ya Mbak Imel, semoga tetap semangat, sehat selalu, dan harus yakin sama mimpi-mimpinya ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk keperawatan kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.